Kisah komputer adalah kisah tentang kecerdasan manusia. Ini tentang usaha tanpa henti untuk memecahkan masalah kompleks, mengotomatiskan tugas, dan memperluas batas kemungkinan. Dari abakus hingga kecerdasan buatan, perjalanan ini telah ditandai oleh penemuan-penemuan inovatif dan para pemikir visioner. Para pionir ini berani membayangkan dunia di mana mesin dapat meningkatkan kemampuan manusia. Komputer awal adalah keajaiban mekanik. Mereka menggunakan roda gigi, tuas, dan kartu punch untuk melakukan perhitungan. Mesin-mesin ini, meskipun masih sangat sederhana dibandingkan dengan standar saat ini, meletakkan dasar bagi revolusi digital. Salah satu pionir paling awal adalah Charles Babbage, seorang matematikawan Inggris. Pada abad ke-19, ia mencetuskan mesin analitik. Komputer serbaguna mekanis ini, meskipun tidak pernah selesai dibuat, mewujudkan prinsip-prinsip utama komputasi modern. Perang Dunia II mempercepat kebutuhan akan komputasi yang lebih cepat dan efisien. Hal ini menyebabkan pengembangan komputer elektronik seperti Colossus dan ENIAC. Mesin-mesin ini menggunakan tabung vakum, sebuah lompatan yang signifikan dari pendahulu mekanis mereka. Colossus yang dibangun oleh Inggris membantu mendekripsi pesan-pesan Jerman yang memengaruhi hasil perang. ENIAC yang dikembangkan di Amerika Serikat dapat melakukan perhitungan kompleks dalam hitungan detik, sesuatu yang akan memakan waktu berhari-hari jika dilakukan secara manual. Komputer-komputer awal ini sangat besar, seringkali menempati seluruh ruangan dan membutuhkan pengetahuan khusus untuk mengoperasikannya. Namun, mereka menunjukkan potensi komputasi yang sangat besar. Panggung telah disiapkan untuk revolusi teknologi yang akan mengubah dunia. Evolusi komputer tidak dapat dipisahkan dari pemikiran-pemikiran brilian yang mendorongnya maju. Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, membuat kontribusi inovatif untuk ilmu komputer teoretis. Mesin Turingnya, sebuah model komputasi teoretis, meletakkan dasar bagi komputer modern. Karya Turing selama Perang Dunia II tentang pemecahan kode, seperti proyek Colossus, menunjukkan aplikasi praktis dari teorinya. Di seberang Atlantik, Grace Hopper, seorang laksamana muda Angkatan Laut AS, membuat kontribusi signifikan untuk pemrograman komputer. Dia mengembangkan kompiler pertama untuk bahasa pemrograman komputer. Kompiler menerjemahkan kode yang dapat dibaca manusia menjadi instruksi yang dapat dibaca mesin. Karya Hopper membuka jalan bagi bahasa pemrograman tingkat tinggi, membuat komputer lebih mudah diakses. Tokoh penting lainnya adalah John von Neumann. Dia mengusulkan konsep program tersimpan, sebuah prinsip mendasar dalam komputasi modern. Konsep ini menyarankan untuk menyimpan data dan instruksi dalam memori komputer, yang memungkinkan pemrosesan yang lebih efisien. Arsitektur von Neumann menjadi cetak biru bagi sebagian besar komputer yang muncul setelahnya. Para pionir ini, bersama dengan banyak lainnya, mengubah komputer dari mesin khusus menjadi alat serbaguna. Inovasi mereka meletakkan dasar bagi revolusi komputer pribadi dan era digital yang mengikutinya. Penemuan transistor pada tahun 1947 menandai titik balik dalam sejarah komputasi. Transistor yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih andal daripada tabung vakum merevolusi dunia elektronik. Hal ini menyebabkan pengembangan komputer yang lebih kecil dan lebih kuat. Transisi dari tabung vakum ke transistor sering disebut sebagai generasi kedua komputer. Sirkuit terpadu atau microchip yang ditemukan pada tahun 1958 semakin memperkecil ukuran komputer. Penemuan ini mengemas ribuan transistor ke dalam satu chip, meningkatkan daya komputasi sekaligus mengurangi ukuran dan biaya. Hal ini membuka jalan bagi pengembangan komputer mini yang lebih kecil dan lebih terjangkau daripada pendahulunya, komputer mainframe. Komputer mini membawa daya komputasi ke bisnis dan organisasi yang lebih kecil. Mereka digunakan untuk berbagai tugas, mulai dari perhitungan ilmiah hingga pemrosesan data bisnis. Era ini juga menyaksikan munculnya perusahaan perangkat lunak yang mengembangkan program untuk dijalankan pada mesin-mesin yang semakin serbaguna ini. Panggung telah disiapkan untuk lompatan besar berikutnya, komputer pribadi. Impian untuk membawa daya komputasi ke individu berada dalam jangkauan. Penemuan mikroprosesor pada tahun 1971 adalah momen yang sangat penting. CPU, Central Processing Unit, satu chip ini berisi semua elemen penting dari unit pemrosesan pusat komputer. Inovasi ini menyebabkan pengembangan komputer mikro yang cukup kecil untuk muat di atas meja.
Altair 86500 yang dirilis pada tahun 1975 dianggap sebagai komputer pribadi pertama yang sukses secara komersial. Dijual sebagai kit, komputer ini memicu imajinasi para penghobi dan pengusaha. Hal ini memicu gerakan komputer rakitan sendiri, dengan individu-individu membangun dan memprogram komputer mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan seperti Apple Computer yang didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak muncul dari gerakan ini. Apple II yang dirilis oleh Apple pada tahun 1977 adalah salah satu komputer pribadi pertama yang diproduksi secara massal. Desainnya yang ramah pengguna dan antarmuka grafisnya membuatnya menarik bagi khalayak yang lebih luas. Revolusi mikroprosesor mendemokratisasi komputasi. Tidak lagi terbatas pada laboratorium penelitian dan perusahaan, komputer kini dapat diakses oleh individu. Hal ini menandai dimulainya era komputasi pribadi. Tahun 1990-an menyaksikan pesatnya penyebaran komputer pribadi. Masuknya IBM ke pasar pada tahun 1981 dengan IBM PC semakin mengukuhkan legitimasi komputasi pribadi. Arsitektur terbuka IBM PC memungkinkan perusahaan lain untuk memproduksi perangkat keras dan perangkat lunak yang kompatibel, yang mengarah pada inovasi dan persaingan yang cepat. Sistem operasi MS-DOS dari Microsoft yang dipilih oleh IBM untuk PC-nya menjadi sistem operasi dominan pada masa itu. Kemitraan antara IBM dan Microsoft ini membentuk lanskap komputasi pribadi selama bertahun-tahun kemudian. Antarmuka pengguna grafis atau GUI yang dipopulerkan oleh Macintosh Apple pada tahun 1984 membuat komputer lebih intuitif untuk digunakan. Aplikasi perangkat lunak berkembang biak, dari pengolah kata dan spreadsheet hingga permainan dan perangkat lunak pendidikan. Komputer pribadi menjadi alat yang sangat diperlukan untuk bisnis, lembaga pendidikan, dan rumah tangga. Era ini juga menyaksikan munculnya jaringan komputer yang menghubungkan komputer dan memungkinkan berbagi sumber daya dan informasi. Revolusi komputer pribadi memiliki dampak yang besar pada masyarakat, mengubah cara orang bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Perkembangan internet pada akhir abad ke-20 menandai perubahan paradigma dalam komputasi. Awalnya merupakan jaringan untuk para peneliti, internet berkembang menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran komputer. Keterhubungan ini menyebabkan pertukaran informasi dan ide yang belum pernah terjadi sebelumnya. World Wide Web yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 menyediakan cara yang mudah bagi pengguna untuk mengakses informasi di internet. Peramban web seperti Mosaic dan Netscape Navigator membuat internet dapat diakses oleh publik. Booming.com pada akhir 1990-an menyaksikan munculnya perusahaan-perusahaan internet dan adopsi internet secara luas. Email menjadi bentuk komunikasi yang ada di mana-mana, sementara e-commerce mengubah cara orang berbelanja. Internet menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, menghubungkan orang-orang lintas batas geografis dan mendorong bentuk-bentuk baru interaksi sosial. Era internet mengantarkan era digital yang ditandai dengan digitalisasi informasi dan konvergensi komputasi, komunikasi, dan media. Abad ke-21 telah menyaksikan ledakan dalam daya komputasi dan konektivitas. Hukum Moore yang memprediksi bahwa jumlah transistor pada microchip akan berlipat ganda setiap 2 tahun telah terbukti benar, yang mengarah pada pertumbuhan eksponensial dalam daya komputasi. Hal ini telah memungkinkan pengembangan perangkat seluler yang canggih, komputasi awan, dan kecerdasan buatan. Ponsel pintar dan tablet telah menjadi hal yang lumrah, menempatkan kekuatan komputasi di telapak tangan kita. Komputasi awan telah merevolusi penyimpanan dan akses data, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan aplikasi dari mana saja dengan koneksi internet. Kecerdasan buatan berkembang pesat, dengan aplikasi di berbagai bidang, mulai dari mobil self-driving hingga diagnosis medis. Komputasi kuantum yang masih dalam tahap awal memiliki potensi untuk merevolusi komputasi sekali lagi. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum, komputer kuantum dapat memecahkan masalah yang sulit dipecahkan bahkan oleh komputer klasik yang paling kuat sekalipun. Masa depan komputasi menjanjikan untuk menjadi lebih transformatif, dengan kemajuan di bidang-bidang seperti nanoteknologi, bioteknologi, dan komputasi kuantum yang mengaburkan batas antara dunia fisik dan digital.
Dari abakus hingga kecerdasan buatan, perjalanan komputasi telah ditandai oleh kecerdikan yang luar biasa dan inovasi yang tak henti-hentinya. Setiap generasi komputer telah dibangun di atas pencapaian generasi sebelumnya, yang mengarah pada pertumbuhan eksponensial dalam daya komputasi dan dampak yang besar pada masyarakat. Komputer telah menjadi alat yang sangat diperlukan, mengubah cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan menghibur diri. Komputer telah menghubungkan kita secara global, mendemokratisasi informasi, dan mempercepat penemuan ilmiah. Namun, revolusi teknologi ini juga menghadirkan tantangan, seperti pertimbangan etika seputar kecerdasan buatan dan kesenjangan digital. Seiring dengan perjalanan kita menuju era digital, memahami evolusi komputer dan dampaknya terhadap masyarakat adalah hal yang sangat penting. Masa depan menjanjikan untuk dibentuk oleh kemajuan dalam komputasi dan merupakan tanggung jawab kita untuk memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan umat manusia.